Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi Susanti dengan NIM T 2019-8118. Program Studi Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Saya di sini akan memaparkan hasil proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Ibu Heni Setiawati SSI MPD. Saya di sini menggunakan judul Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Biologi Berbasis Lingkungan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri Ambulu. Poin yang pertama, latar belakang implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan yang eksekutif, penting atau keputusan badan peradilan. Pendidikan adalah sebuah perjuangan yang ditempuh oleh insan pada rangka memperoleh ilmu lalu dijadikan dasar untuk bersikap dan berperilaku. Sebab itu, pendidikan ialah galat suatu proses pembentukan karakter insan. Pendidikan bisa juga dikatakan sebagai proses kemanusiaan manusia untuk meraih derajat manusia seutuhnya. Sangatlah tak mungkin tanpa pendidikan, menurut Rama Yulis tahun 2008 halaman 13. Terus, pembelajaran merupakan seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar peserta didik dengan perhitungan kejadian-kejadian eksternal yang berperan terhadap serangkaian kejadian internal yang berlangsung dalam peserta didik. Peraturan peristiwa pembelajaran dilakukan secara seksama dengan tujuan tercapainya keberhasilan belajar. Selanjutnya, biologi berkaitan cara mencari tahu atau inquiry tentang alam secara sistematis. Biologi diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta menyediakan pengalaman belajar untuk memahami konsep dan proses sains. Mata pelajaran biologi ini juga sebagai bagian dari bidang sains menurut kompetensi belajar pada ranah pemahaman real atau nyata. Pemahaman merupakan perangkat standar program pendidikan yang merefleksikan kompetensi sehingga dapat mengantarkan siswa untuk menjadi kompetensi dalam berbagai bidang kehidupan. Sedangkan kompetensi seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan dijadikan titik tolak dari tujuan pembelajaran. Di lingkungan dapat digunakan sebagai salah satu penunjang dalam pemahaman pembelajaran materi biologi yang menjadikan pembelajaran menarik. Karena memiliki ranah yang luas, pemahaman materi biologi ini terkadang hanya bersifat angan-angan, sehingga dengan membawa lingkungan ke dalam dunia pembelajaran dapat membawa siswa ke dalam pemahaman materi yang lebih real. Hal ini juga dapat menunjang peningkatan pencapaian kompetisi. Poin yang B, fokus penelitian. Di sini ada 3 fokus penelitian. Yang pertama, bagaimana implementasi pendidikan karakter di SMA Negeri Ambulu. Yang kedua, bagaimana pembelajaran biologi berbasis lingkungan di SMA Negeri Ambulu. Yang ketiga, bagaimana hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri Ambulu. Poin yang C, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui implementasi pendidikan karakter pembelajaran biologi berbasis lingkungan di SMA Negeri Ambulu. Yang kedua, untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 di SMA Negeri Ambulu. Poin yang selanjutnya D, manfaat penelitian. Di sini ada 2 manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Dengan adanya penelitian ini, manfaat bagi peneliti, hasil dari penelitian ini dapat menambah pengembangan keilmuan dan memperluas wawasan tentang keterampilan pendidikan karakter dalam pembelajaran biologi berbasis lingkungan yang sudah diterapkan di SMA Negeri Ambulu yang dapat mengetahui hasil belajar siswa kelas 11 di Negeri Ambulu. Yang kedua, manfaat praktis. Jadi manfaat praktis itu ada 2. Yang pertama, manfaat bagi pendidik atau
pendidik atau guru. Bagi semua guru, khususnya guru di SMA Negeri Ambulu, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk meningkatkan kembali proses pembelajaran, tidak hanya sekedar pemberian ilmu pengetahuan, tapi lebih kepada pemahaman nilai-nilai positif atau karakter, sehingga dapat menghasilkan siswa didik yang cerdas dan religius. Yang kedua, manfaat bagi peserta didik atau siswa. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman siswa bahwa keberhasilan pendidikan yang sebenarnya tidak hanya berhasil dalam hal intelektual, tetapi juga harus berkarakter. Yang selanjutnya, definisi istilah. Di sini ada 3 definisi istilah. Yang pertama, pendidikan adalah sebuah perjuangan yang ditempuh oleh insan pada rangka memperoleh ilmu yang lalu dijadikan menjadi dasar untuk bersikap dan berperilaku. Sebab itu, pendidikan ialah galat satu proses pembentukan karakter insan. Yang kedua, pembelajaran merupakan seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran peserta didik dengan memperhitungkan kejadian-kejadian eksternal yang berperan terhadap serangkaian kejadian internal yang berlangsung di dalam peserta didik. Yang ketiga, lingkungan dapat digunakan sebagai salah satu penunjang dalam pemahaman pembelajaran dalam materi biologi yang menarik karena memiliki ranah yang luas. Poin yang selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Yang A, landasan teori. Yang pertama, pengertian implementasi. Secara sederhana, implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Menurut Nuruddin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dalam untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Nuruddin Usman tahun 2002 halaman 70. Yang kedua, pengertian pendidikan karakter. Karakter secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu karaso, berarti cetak biru, format dasar, sitik. Menurut Doni tahun 2010 halaman 90. Karakteristik adalah ciri khas seorang sehingga menyebabkan berbeda dari orang lain secara keseluruhan. Berkarakter artinya mempunyai kualitas positif seperti peduli, adil, jujur, hormat terhadap sesama, rela memaafkan, sadar akan hidup berkomunitas, dan sebagainya. Semua itu adalah ciri karakter. Menurut Said tahun 2011 halaman 1. Yang ketiga, pembelajaran biologi berbasis lingkungan. Jadi, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Jadi, beberapa alasan yang menjadi lingkungan itu sangat penting dalam interaksi belajar mengajar, yaitu bernama lingkungan. Yang pertama, sebagai sasaran belajar. Yang kedua, sebagai sumber belajar. Dan yang ketiga, sebagai sarana belajar. Yang keempat, meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam meningkatkan hasil belajar siswa, ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang digolongkan menjadi 3, yaitu faktor dari dalam, faktor dari luar, faktor instrumen. Faktor dari dalam yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar yang berasal dari siswa yang sedang belajar. Poin yang B, penelitian terdahulu. Sesuai dengan penelitian terdahulu yang berjudul Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Biologi Berbasis Lingkungan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri Ambulu, dalam melakukan penelitian ini, penelitian banyak memperoleh referensi, kajian, serta sumber data dari berbagai pihak, di antaranya dengan melihat peneliti terlebih dahulu yang memiliki kesamaan tema dengan peneliti. Yang selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang poin A, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Yang kedua, tempat dan tanggal.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2021 dan mengambil tempat di SMA Negeri Ambulu yang terletak di Jalan Chandra di Muka nomor 42, Sumberan, Ambulu, Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur nomor 68172. Yang ketiga, C. Subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang dapat menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas 11 di SMA Negeri Ambulu untuk mengetahui implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran biologi yang berbasis lingkungan. D. Jenis data. Jenis data penelitian ini menggunakan jenis data primen. Yang E, teknik dan instrumen pengumpulan data. Jadi, teknik dan instrumen pengumpulan data ini menggunakan observasi dan studi pustaka. Yang selanjutnya F, analisis data. Jadi dari analisis data, penelitian ini mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain sehingga mengetahui karakter dalam pembelajaran biologi berbasis lingkungan untuk meningkatnya hasil belajar siswa kelas 11 di SMA Negeri Ambulu. Poin yang G, keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan ini menggunakan 3 keabsahan data. Yang pertama, credibility, yang kedua, transferability, yang ketiga, dependability. Baik, hanya itu saja pemaparan proposal penelitian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.